kita atas kehadirannya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam kita curahkan kepada sosok figur agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Alhamdulillah, pada hari ini 24 Februari 2026 Miladiah, bertepatan pada tanggal 6 Ramadan 1447 Hijriah, telah hadir bersama kita Fadilatul Habib Al-Ustaz Muhammad Hasan bin Abu Hamid Al-Habashi selaku pemateri cawisan kita pada kali ini, dengan membawakan sebuah judul Islam dan Tantangan Fitnah Akhir Zaman. Dan kami informasikan kepada seluruh santri, di penghujung acara akan ada sesi tanya jawab. Barang siapa yang ingin bertanya, silakan maju ke tempat yang telah disediakan dengan mengangkat tangan dan menyebutkan nama dan kelasnya. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Untuk menghemat waktu kita pada kali ini, marilah kita buka acara kita dengan melafazkan umul kitab dengan niat semoga acara kita dari awal hingga akhir diberkahi dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa kamana wa aslafuna salihun wa ila hadratin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Memasuki acara inti kita, yakni penyampaian cawisan anten-anten menjelang berbuka puasa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Hasan bin Abu Hamid Al-Habashi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل أما بعد. معاشر الحاضرين رحمكم الله. Bersyukur kita atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita masih ditakdirkan untuk ketemu bulan puasa. Ente mungkin kalau di rumah ente tidak puasa, apalagi yang kecil-kecil ini nah. Di rumah tidak puasa, budak-budak sekarang dibagi ke MBG, MBG-nya makan balik, makan bareng, tidak puasa. Budak-budak di luar tapi budak-budak di sini tidak, insyaallah wong-wong baik kalau insyaallah. Bersyukur kita masih diberikan hidayah oleh Allah. Apalagi hidayah yang paling besar Allah unjuk sama inti apa? Al-Qur'an. Kemarin dijelaskan oleh Ustaz Ahmad kan, kadajij. Dalam riwayat itu kadajijin fil buyut. Jadi Al-Qur'an itu dibaca. Kadajij suaranya itu zaman sahabat, tapi zaman sahabat mereka itu kalau Ramadan suara Al-Quran itu bergumuruh sama cak di ayat. Kalau sebelum tarawih, setelah tarawih, subuh, duhur, kedengaran seperti gemuruh bacaan Al-Quran. Itu hidayah yang paling besar. Hidayah yang paling besar itu Allah unjuk kamu itu macam Quran. Yang tidak pernah nyentuh Quran jadi terpaksa nyentuh Quran, ngapa nak balik? Luar biasa ente nikmat Al-Quran. Tidak seluruh orang di luar itu bisa baca Quran. Nyentuh Quran lagi tak? Nyentuh Quran 2 lembar selesai, kelar, bosen.
Tak katik lagi waktu mereka. Mereka bukan tak katik waktu. Tidak disiapkan oleh Allah waktu untuk mereka baca Al-Quran. Padahal Al-Quran ini yang paling mahal. Al-Quran ini di akhir zaman yang paling mahal. Ini kalau bahas di sini Islam. Dan apa tadi? Dan fitnah akhir zaman. Dan tantangan fitnah di akhir zaman. Tantangan fitnah akhir zaman. Islam dan tantangan fitnah akhir zaman. Maka hal yang paling Anas kesimpulan dari judul ini kan zaman ini sekarang sudah gelap, berubah sudah, fitnahnya besar. Hal yang paling bisa menyelamatkan kita dari fitnah akhir zaman adalah Al-Quran. Semakin banyak kita baca Al-Quran, semakin dekat kita baca Al-Quran, semakin ngamalkan, semakin selamat dari fitnah akhir zaman. Kalau kita nak runtut, cak mana fitnah akhir zaman banyak. Ini kalau anak buat ini seluruh ini tentang fitnah akhir zaman. Gayanya, bentuk kitabnya lagi seram kan? Covernya ini menjelaskan tentang akhir zaman. Al-Usud wal Muntalaqat. Ini kitab Tahulat karangan Habib Bakar. Di sini ada Dajjal, mata sika, ada lagi tank-tank. Ada lagi ini bom, bekas bom. Ada lagi awan, tutupan awan. Wan syaqqal qamar iqtarabatis saah. Istitba. Banyak di sini. Banyak di sini menjelaskan tentang alamatus saah, tentang tanda-tanda kiamat, tentang kejadian dahsyatnya kejadian hari kiamat. Kalau ente nak bahas kiamat itu seram sebenarnya. Serem kalau dibaca. Serem dibaca. Tapi kalau ente jalani dengan iman maka kiamat itu seperti itu. Wah, hia. Cak itu baik. Cak ente sekarang. Kalau kita baca, cak mana marhala kita sekarang kalau dijingok oleh wong-wong dulu? Cak mana keadaan kita sekarang kalau wong-wong dulu itu hidup? Banyak yang nangis pasti mereka. Banyak yang nangis. Ngapa mereka tidak bisa mempertahankan keimanan mereka? Luar ayat ingat ada wong yang telanjang rambut. Ada yang wong yang telanjang paha. Di dalam pondok, hatta di dalam pondok ada yang tidak bisa nyago mulutnya. Ngomong mencarut, ngomong yang tidak benar, lah ditegur. Ada kok dua manusia yang tersisa, Allah sisakan di dalam pondok ini. Yang mulutnya istiqomah, tidak bisa dijago. Tidak bisa dijago. Tidak manis mulutnya kalau tidak ngomong kotor. Nah ini tanda-tanda akhir zaman. Kalau kakek-kakek ente wong-wong yang dulu yang beriman hidup sekarang nangis mereka gitu. Nangis. Nyingok kita main HP, nangis mereka. Alang kelolonyo, kamu nyekrol tak kati ujung. Ini fitnah akhir zaman. Mereka ngomong, kapan kamu nyekrol TikTok, Instagram? Coba kamu scroll. Ada tak ujung? Ada kalau paketnya habis. Itu ujungnya. Tidak kate. Wah yang paling keren, saking hebatnya mereka ini membuat jihaz ini. Alat ini, walaupun kalau kita telusuri, anak tidak bahas itu. Termasuk daripada dimni ilmi tahawulat. Kita kan bukan bahas tahawulat sekarang. Bahas tentang fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman itu cuma 5% dari 100 ilmu tahawulat. 100%-nya. Cuma sedikit. Cuma fitnah yang dibahas. Ini lebih banyak. Ada lagi ilmu tentang akhir zaman. Ilmu-ilmu yang dari dulu banyak. Kalau yang dibahas tahawulat maka lebih luas lagi. Lebih luas lagi pembahasan ilmu tahawulat. Di antaranya jihaz yang dibahas di dalam tahawulat. Siapa yang menciptakan jihaz? Cak mana sejarahnya? Dijelaskan dengan detail. Saking hebatnya mereka muat ini sebagai fitnahnya kita, kata Rasulullah, "Ma min ahadin illa latamathu." Termasuk jihaz ini diomongi. Kata Rasulullah, fitnah di akhir zaman itu ada satu fitnah. Ada satu fitnah, mamin ahadin illa latamatu, tidak meninggalkan sikok wong pun illa latamatu. Apa arti latoma? Menampar. Fitnah ini tidak meninggalkan siapapun di akhir zaman kecuali dia nampar. Fitnah ini nampar wong itu. Semua wong di akhir zaman tertampar dengan fitnah ini. Fitnah apa itu? Fitnah HP. Fitnah HP setan kotak ini sudah merasuk
Nah zaman ana beda dengan zaman ente. Zaman ana lahir tidak kate HP. Ana ada HP ini ketika ana sudah umur 17, 18 tahun baru ada internet, ada Instagram, baru ada Facebook. Maksudnya baru dikonsumsi oleh banyak uang. Ana SD mana tahu. Warnet tuh ana tahu main PB dan ana tidak tahu main PB cak mana. Yang ana tahu pas ana kecil dulu. Payu pas ana SD. Payu kemana ke warnet ngapain main PB? Apa dia lah PB ini kata ana. Dulu zaman ana. Zaman ente tak kate lagi sudah warnet mungkin ente SD. Sudah siso be. Zaman anak kate wong megang HP. Dulu di belakang ini yang pertama kali megang HP Abuya dulu. HP itu be belinya dari Singapura, dari luar negeri. Tidak kate di Indonesia masih HP yang cek itu. Dulu kate sudah. HP ini baru. Nah, semakin zaman semakin canggih berarti semakin bobrok. Kapan awal HP ini dipergunakan oleh semua lini, semua generasi? Kapan? Corona. Jahatnya corona itu memaksa wong di dalam segala aspek. Termasuk memaksa budak kecil untuk megang HP dan bermain internet. Terpaksa wong tuanya ngenjuk HP lagi terpaksa ngapo? Nak belajar online ente dulu SD kan? Belajar online enggak? Terpaksa enggak wong tua ente nginjak HP? Bahkan ada yang diantara berapa banyak diantara ente beli ke HP, benar enggak? Untuk belajar dibeli ke HP. Nah, mungkin kelas 3 aliyahnya sudah diayat, lah diayat ente yang 3 aliyah. Tidak ngaso ke itu. Ente pun tidak katik belajar online. Lemak balik tidak katik belajar online. Mereka ini belajar online kalau wong tuanya terpaksa beli ke HP. Siapa yang buat sistem itu? Ternyata sekarang terbongkar. Walaupun dulu di kitab ini juga Habib Abu Bakar Adni itu kitab ini ditulis 2003. Lamahas tentang corona. Ada di sini bab corona. Al-amrat allati lam takun penyakit-penyakit yang tak katik sebelumnya. Dijelaskan 2003 beliau nyatet. Ada sudah penyakitnya yang terbit 2019. Ini 2003. The Simpson menyebutkan penyakit corona tahun 1989 atau 1990. Berapa tahun itu? 30 tahun sebelum terjadi penyakit mereka sudah nunjukkan ada satu virus yang menyebabkan dunia ini stop. Hebat mereka sudah kasap apa mereka? Tidak, karena kalau Habib Abu Bakar beliau ini termasuk ilmunya Nabi. Beliau tahu mengkaji dari ilmunya Rasulullah. Tapi kalau mereka lah yang membuat virus itu tersebar. Kalau mereka lah yang membuat virus itu, konspirasi itu. Kalau kita jelaskan mungkin anak tangkap wong penjago, kayak cak mana mereka itu membuat. Ya mereka elit global yang membuat ini. Terbongkar dan itu tidak bisa ditutupi. Apalagi kemarin ada viral file Epstein yang menjelaskan tentang konspirasi corona. Sudah dijelaskan. Sebelum mereka jelaskan kita sudah tahu dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Keren agama ente. Tapi sekarang ini ente harus tahu apa yang terjadi di dunia ini biar ente jauh dari itu. Apa kata Nabi Muhammad dalam hadis? Ya'ti 'alan nasi zamanun. Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabir fihim ala dinihi kal qabid 'alal jamrah. Bakal datang satu zaman wong yang berpegang teguh dengan syariat ini seperti wong yang memegang bara api. Ente megang syariat. Ente sholat 5 waktu. Ente tidak galak nongkrong, tidak galak ini, tidak galak tiktokan, tidak galak ini. Ente nih lebay nian, cuma tiktokan baik. Kal qabid 'alal jamrah, seperti wong megang bara api. Hatinya panas. Ngapalah aku nih cak culunnya nih. Wong nongkrong kesini, wong ini. Ngapalah aku tidak bisa? Aku tidak bisa main ML. Kamu ajarin aku main ML. FF, ML. Gak bisa. Dia ngerasa cupu. Padahal mereka lah yang sebenarnya memegang agama. Ngapa? Tidak dibengak-bengai oleh jihaz. Tidak ditipu oleh keadaan. Yang lain itu berarti mereka masuk ke algoritmanya mereka. Masuk ke alurannya mereka. Sengaja dibuat game. Game itu sengaja dibuat untuk lalai ke ente. Tidak belajar. Otak ente semakin males. Dibuat males, dibuat manjo.
Belum lagi ente kurang ajar. Ini fitnah akhir zaman kali. Justru ente, ana nih HP kotak, HP kentang, ndak baca main FF. Malu dia, malu. Padahal mereka lah yang masih kudin, mereka lah yang megang agama. Tidak usah malu, justru ente harus bertahan dengan keadaan ente yang dianggap cupu. Ente tidak keluar malam. Tidak kerennya wong tua ente tidak ngizin ke keluar malam. Ya ente seton keluarnya malam. Anak malaikat keluarnya subuh, malaikat subuh. Nah, sekarang anak nanya sama ente. Siapa di antara ente yang sanggup bertahan dengan kolotnya agama ini? Dianggap kolot agama ini. Dalam keadaan ente sanggup bertahan, hebat. Siapa di antara ente? Yang tidak galak megang HP. Yang tidak galak main game. Yang tidak galak nongkrong, melok kawan-kawan ente. Di rumah hanya nyaga warung megang Quran. Nyagok bisnis ayahnya, melok ayahnya. Yang di dusun ke kebun, ngaret, nyawit. Berarti bersyukur. Kalau ada di antara ente yang cek itu, maka itulah adalah metode yang terbaik. Karena hati-hati. Ana ngomong sama ente, kage ada sikok zaman. Nabi Muhammad di sini jelaskan. Kage ada sikok zaman. Manusia itu sudah dibuat kecanduan dengan kemajuan teknologi. Yang pertama, mereka kecanduan dengan HP. Kemudian mereka dibuat kecanduan apa lagi? Mereka dibuat kecanduan dengan junk food, makanan cepat saji. Ada mie, ada ini, pokoknya lah bisa Gojek, bisa ini, tidak masak, ada ini. Semuanya food estate. Cepat, gampang didapatkan. Tidak tahu ini haram apa halal, pokoknya lantak ke makan pizza lah, makan apa lagi sejenisnya, makanan yang lain. Kemudian apa lagi? Mereka dibanjokan dengan kendaraan-kendaraan. Sehingga ke gang depan gang situ melinasi. Dari sini, dari belakang. Melinasi bongkos ke Basaib sana, naik motor. Manjo dah. Manjo akhir zaman sekarang. Makanya banyak yang cepat meninggal. Ngapa? Penyakitan galau. Iya males, tak digerakkan kakinya. Manjot. Nah, kalau sudah semua orang itu berkegantungan dengan teknologi, maka saat itulah mereka orang-orang kafir yang punya niat jahat, mereka hancurkan semua teknologi. Sehingga manusia ini bisa kejingoan cak gilo, depresi. Depresi sampai mereka ini bingung. Makanan ndak kate, internet ndak kate, duit ndak kate, makanan ndak kate, seluruh hal ndak kate, kosong, nol, ndak kate. Sampai mereka ini seakan-akan jadi wong gilo. Sampai Rasulullah luar biasa Rasulullah mengibaratkan keadaan saat itu, keadaan akhir zaman saat itu, kata Nabi Muhammad SAW. Sangkin ini di sini jelaskan. Jalisahu, sampai mereka ini tidak percaya. Nah, al-haraj wal-haraj, kapan itu ya Rasulullah? Hina la ya'manur rajulu jalisahu. Sampai puncaknya seorang itu tidak percaya sama manusia lain. Puncaknya itu ketika kita ini sudah dibuat gila oleh mereka dengan semuanya dicabut, dimbe. Sekarang wong nanam sudah berkurang, wong nanam padi sudah berkurang, wong nanam jagung sudah berkurang. Seluruhnya berkurang. Buatnya dari mana? Buatnya food estate galau. Mereka galau, teknologi galau yang memproduksi. Tak kata lagi manusia yang memproduksi, dikit sudah. Tinggal sisa berapa persen be. Sampai agak puncaknya tak kata lagi wong yang manen. Tidak kata lagi wong yang nanam jagung. Tidak kata lagi wong yang beternak. Tak kata apa? Sudah teknologi galau. Nah, ketika seluruhnya sudah dikendalikan oleh teknologi, satu tombol dipencet, semua teknologi bakal musnah. Ketika teknologi musnah, maka semua manusia makan tak baca. Yang dopaminnya ke internetnya habis. Kemudian sampai puncaknya, layak mana rojulu jalisahu. Sampai ente itu sama bapaknya ente dewek tak percaya. Bapak ente tak percaya sama anaknya.
Ngapo? Sangkin mereka itu berebutan makanan. Berebutan makanan. Hanya untuk satu suap nasi. Berebutan, bebunuhan. Bebunuhan saat itu tidak kata lagi karena kita ini sudah dikendalikan otak kita. Sadar tak? Tidak sadar. Mainlah ML terus. Itu bentuk mereka itu nyeher otak ente. Mainlah FF terus main. Nikmati teknologi semaunya. Suatu saat bakal satu anak ngeraso ente belum ente mati zaman itu sudah bakal ada. Anak yakin sudah itu. Zaman itu bakal ada ente yang bakal nemui. Ente zaman ente kalau itu anak ente mentok dia anak ente. Karena ada hadisnya, anak di sini nyingok ada hadis terbaru yang anak dapatkan. Lagi dibahas oleh syekh-syekh yang ada di Syam, syekh-syekh yang ada di Suriah, di Mesir. Tentang keabsahan hadis ini. Yang menjelaskan tentang perang dunia. Nah, kalau kita siarkan di internet, viral pula. Ini memang lagi dibahas oleh syekh-syekh yang ada di Mesir, di Syam. Mereka booming karena hadis ini baru ditemukan dan baru viral sekarang. Tentang hadis perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang dunia ketiga. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Tapi itu tidak pula penting. Perang dunia persatu, perang dunia kedua, perang dunia ketiga. Yang penting ini sekarang. Sekarang kalau terjadi yang cak tadi kata ana. Layak manu jalisahu. Cak mana solusinya? Cak mana solusinya? Ente ketika uang saling berbunuhan, berebutan sikok makanan be. Ada seorang tetangga masuk ke rumah orang lain tetangganya. Ngira bahwasanya di rumah tetangganya itu ada makanan. Tetangganya ngomong, tidak katik makanan kami. Tidak percaya aku. Nah, tidak katik makanan. Akhirnya dibunuh ya tetangganya. Pas dicek memang tidak katik makanan. Nah, cak mana itu? Lah masa sudah benar-benar suram, gelap. Kapan itu terjadi? Siapa yang selamat dari zaman itu? Wong yang selamat di zaman itu adalah wong-wong yang sekarang ini faham tentang vaksinnya, tentang pencegahnya. Paham tentang apa yang mencegah itu bisa terjadi di kalangan dia. Kalaupun itu terjadi, Rasulullah sudah ngomong, ya'madu ilai sayfihi fayadukka ala haddihi bihajarin summa liyanju inistata. Kata Rasulullah, kalau itu terjadi, maka kalau ente punya lading di rumah, kalau punya pedang di rumah, tumpul ke pedangnya. Falyabqa fi baiti, netap di rumahnya. Tidak usah berbuat apapun. Berzikir sama Allah. Bisa kenyang enggak? Wa man kana indahu iman. Barang siapa indahu iman, fata'amuhu dzikrun. Barang siapa yang di dalam hatinya iman, maka makanannya saat itu adalah zikir. Percaya tak ente? Karena otak kita ini sudah tidak dipercayakan dengan zikir, dipercayakan dengan hal lain, sehingga kita tidak merasa lagi bahwasanya zikir itu adalah giza. Kalau makanan yang ente makan adalah gizaul jasad. Apa namanya? Apa namanya giza nih? Makanan atau asupan. Gizaul jasad. Kalau makanan yang ente makan pas buko itu adalah asupan untuk badan ente, maka fadzikru ghizaul qalb. Maka zikir itu adalah asupan untuk hatinya ente. Barang siapa yang ghizaul qalbnya lebih dominan, maka dia akrab ilal malaikah. Sifat dia lebih condong kepada malaikat. Tapi barang siapa yang ghizaul jasadnya lebih dominan, asupan basadnya dia lebih penting ke makanan dia daripada zikirnya, fahuwa akrabu ilal hayawan. Sifat dia ini bakal dekat sama hewan. Nah itulah tadi. Uang yang sebelum datang zaman itu tidak pernah zikir, tidak pernah baca Quran. Anda udah bahas Al-Quran ini adalah hal yang paling kuat. Hisnun hasin. Penjago ente, proteknya ente itu paling kuat tuh Al-Quran. Penjagonya ente di akhir zaman itu paling kuat Al-Quran. Kalau uang yang tidak pernah baca Al-Quran, tiba-tiba di akhir zaman baca Quran, tidak katik lagi hidayah untuk dia baca Al-Quran. Tidak katik lagi karena dia panik. Bakal ada yang dijelaskan tadi, zaman kepanikan. Siapa yang mantap? Hanya orang-orang yang beriman. Dia baca Al-Quran, tetap berzikir. Dan dia tidak bakal panik. Makanya serem tapi tidak serem bagi orang yang belajar. Sekarang ente baca Al-Quran, zikir, amalkan zikir-zikir. Itulah yang menyelamatkan ente, tidak kata yang lain.
Ustadz, ana nih punya duit 1 M, duit dak katip, ini lagi sudah tidak manfaat. Duit ente cuma kertas. Sekarang bisa dipakai. Kalau sudah zaman ini duit ente kertas itu tidak berguna lagi sudah. Jangan ke kertas, emas tidak laku. Emas sebagai alat tukar yang paling tinggi di dunia saat ini tidak laku. Paling berharga emas itu di dunia. Tidak laku zaman itu. Uang cuma nyari makanan, sikok itulah. Otak uang sudah tidak beres lagi sudah. Sudah dopamin yang ditanamkan sudah benar-benar berhasil oleh mereka. Nah, tinggal ente yang baca Al-Quran, ente yang baca wirid, ente yang biasa salawat, itu yang bakal selamat. Serem ternyata. Tapi di sini anak sering jelaskan. Siapa dalang di balik semua ini? Siapa dalang? Kalau kita bahas, dengar. Kalau kita bahas tentang fitnah, ini kan fitnah ini bahas. Fitnah apa yang paling besar di dunia ini? Ente biasa baca tahiyat tak? Doa terakhir yang di tahiyat itu apa yang dibaca? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, wa min azabin nar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ditambahi oleh Nabi, wa min syarri, sejelek-jeleknya. Yang lain cuma min fitnah biasa. Ini a'udzubika wa min fitnah biasa. Tapi wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Imam Ahmad kalau dengar anaknya tahiyat tak baca itu suruh balik lagi, salat ulang. Berlindung sama Allah dari fitnahnya dajjal. Berlindung dari fitnahnya dunia. Karena fitnah yang paling besar di muka bumi ini dari dulu sampai sekarang adalah dajjal. Ila qiyamah. Bahkan di dalam hadis sering kita jelaskan di kelas, mungkin budak MTS belum tahu kata Nabi apa dia? Ma min fitnatin munzu ahdi Adam ila qiyamis sa'ah illa wudi'at lid dajjal. Tidak ada sikok pun fitnah yang Allah letakkan di muka bumi ini. Mulai dari zaman Nabi Adam. Berarti awalnya manusia. Mulai dari manusia yang pertama Nabi Adam. Ila qiyamis sa'ah. Sampai sebelum terjadinya kiamat. Illa wudi'at lidajjal. Kecuali dipersiapkan untuk persiapan keluarnya dajjal. Kata Abu Bakar, wudi'at lidajjal maksudnya apa? Tahayyu'an lidajjal. Sebelum keluarnya dajjal itu fitnah itu semakin banyak. Jadi fitnah dari dulu sampai sekarang tujuannya siko untuk menyambut kedatangannya dajjal. Tamu yang ditunggu oleh orang-orang kafir. Kalau ada tamu, tantip dah ini. Tantip dah, bersih-bersih dah. Oh, kamera disiap ke suruh apa ya, roti musuh kamera siap-siap kan? Itulah. Cak mana Allah menyambut dajjal dengan adanya fitnah-fitnah yang dengan adanya fitnah-fitnah yang ada di dunia ini. Dari zaman Nabi Adam, fitnah yang pertama terjadi ketika anaknya Nabi Adam berbala, selisih faham, sampai terbunuhlah Qabil, terbunuhlah Habil, sampai berlanjut fitnah itu berlanjut sampai akhir zaman kita. Zaman kita sekarang. Dan sekarang ini adalah zaman fitnah yang terjelek. Zaman fitnah yang terjelek. Nah, fitnah yang terbesar apa? Dajjal. Siapa itu Dajjal? Tahu ente sudah Dajjal. Dajjal itu manusia. Dajjal itu manusia, tapi Allah nunjuk ke ini keistimewaan. Kalau dia minta hujan turun hujan. Keren Dajjal ini, punya ilmu hebat. Kalau dia hujan turun. Hujan berhenti. Ya langit unbut. Apa namanya? Keluar. Apa nama? Tumbuh tanaman, tumbuhlah ini bumi tanaman. Dia bisa melakukan sihir. Bisa keajaiban dari Allah yang Allah unjuk. Tapi siko dia tidak bisa bunuh kita. Tidak bisa bunuh. Makanya ente tidak salah takut. Dajjal itu tidak bunuh ente. Cuma nakut tiba. Dia bakal nawarkan, kau nak masuk surganya aku, apa nerakanya aku? Pilih nerakonya dia. Tak salah takut. Cuma itu ujian keimanan. Tapi kalau uang bertemu Dajjal, tak kata yang selamat.
Nah, masalahnya kalau ente sudah ditawari Dajjal tak mungkin selamat. Tidak katik manusia yang ketemu jasadnya Dajjal itu selamat. Tidak katik sejarah mencatatkan hadis seluruhnya bakal tersesat. Seluruhnya pasti beriman kalau nyingok Dajjal langsung. Cuma sikok manusia yang selamat. Itulah yang buat Dajjal marah. Pogik, bahasa Palembangnya. Kau nih, beriman sama aku. Tidak galak kata dia. Beriman, tidak galak. Kau kubunuh. Nah sekali itulah dia bisa membunuh. Bunuhlah. Bunuhnya oleh Dajjal. Bangkit kenya lagi. Nah, sekali itulah cuman. Gimana enggak kau? Tidak galak. Repot nih kau nih. Kalau budak Palembang itu, kalau pokoknya mau Palembang, repot nih kau nih. Tidak galak aku. Sudah. Akhirnya dari situ kekuatan Dajjal menipis. Ketemu salah ketemu wong. Ketemu budak cengkal. Ketemu budak dak nurut. Nah ini wong yang bakal selamat sebelum dia bakal dimusnahkan oleh Nabi. Nabi apa? Sebenarnya topik yang menarik ini bukan fitnah. Topik yang menarik itu 10 tanda-tanda hari kiamat sebenarnya. Bakal cerita Dajjal, Imam Mahdi. Siapa yang nonton Adventure and the Game? Endgame Apa Adventure and Game Itulah keadaan akhir zaman kakek. Mereka tuh adopsi dari cerita Nabi Muhammad. Mereka tuh banyak maling inspirasi Nabi beliau tuh. Mereka orang kafir itu. Di antaranya Adventure and Game ini. Kalau ente baca hadis tentang akhir zaman. Kata Rasulullah, Nabi Isa bakal turun. Nabi Isa ini seorang nabi. Di dunia ternyata ada sikok manusia umatnya Nabi Isa yang masih hidup. Tak tahu di mana tinggalnya, pokoknya dia masih hidup. Allah kekalkan hidup dia. Bakal berkumpul ketika Nabi Isa turun di Manaratul Baydha di Damaskus. Sekarang Manaratul Baydha ini sudah diperbaiki oleh Turki. Nah, yang tidak tahu kisah akhir zaman. Sekarang ini Manaratul Baydha sudah diperbaiki. Kemarin sempat dibom. Sekarang diperbaiki oleh Turki. Masjidnya dibaguskan. Tempatnya sudah ajib. Persiapan. Turun di situ agak Imam Mahdi itu dikejar oleh Dajjal. Dikejar. Turun Nabi Isa subuh-subuh dibawa oleh 2 malaikat. Ketika Nabi Isa turun, keluar umatnya Nabi Isa. Ternyata di situ ada umatnya Nabi Isa yang Allah kekalkan umurnya sampai Nabi Isa turun. Yang memberikan kesaksian bahwasanya ini benar Nabi Isa. Berarti ada umatnya Nabi Isa. Ada Nabi Isa. Keluar Nabi Khidir. Nabi Khidir keluar juga. Ente kalau nonton Adventure Endgame itu bakal paham. Ketika dibuka oleh dokter apa namanya? Keluar kan? Mana ada? Nonton ente. Anda tidak nonton tapi tahu sekilas Pak. Buka keluar kalau itulah keadaannya. Siapa yang dihadapi? Yang dihadapi sikap manusia. Siapa? Dajjal. Thanos itu ibarat Dajjal. Sikap wong yang dihadapi. Di dalam Avenger ada Thanos. Tapi kekuatan baik itu bersatu. Wong-wong yang dari masa lalu. Spiderman lagi ada. Spiderman. Nyangkut-nyangkut di batang itu nah. Kumpul. Ini seakan-akan inilah. Kalau ente tahu Avenger Endgame ini adalah peperangan, benar-benar peperangan antara sisi gelap dan sisi terang. Itulah keadaan akhir zaman ketika Imam Mahdi tersudut oleh Dajjal di Manaratul Baydha di Syam. Dajjal ini kekuatannya besar. Prajuritnya jutaan, ribuan. Semua orang beriman sama Dajjal. Kecuali kelompok yang saat itu bersama Imam Mahdi. Semua beriman. Keluar Nabi Khidir, keluar Nabi Isa, keluar kalau selesai. Bersatu kekuatan mereka. Untuk memusnahkan Dajjal. Dajjal ketika nyingok Nabi Isa. Sudah kelar dia. Dia nyingok Nabi Isa, ngicip lagi dia. Isa. Lagi
lagi, cak dikejar jin. Tapi tak kata riwayat Dajjal terkencing-kencing tak kata. Intinya dikejar. Dikejar sampai dia akhirnya menjadi kecil dan hancur. Itu kalau kita membahas tentang 10 tanda-tanda kiamat. Tapi kan sekarang fitnah yang kita bahas, bukan tanda-tanda kiamat kan. Itu kalau tanda-tanda kiamat lebih seru bakal keluar. Di mana keluarnya Imam Mahdi? Kapan keluarnya Imam Mahdi? Kapan keluarnya Imam Mahdi? La ya'lamuha illallah. Tak kata yang tahu kecuali Allah. Tapi indikasinya ada. Tanda-tandanya ada. Keadaan sudah mendukung keluarnya Imam Mahdi. Salah satu tanda yang paling besar kapan keluarnya Imam Mahdi? Ketika Syam atau Palestina, Gaza itu sedang diobrak-abrik oleh orang-orang kafir. Nah sekarang Gaza ini sedang memburuk selama setahun terakhir, 2 tahun malahan. Dari sebelum Anazuat sampai Anazuat. Lama. Tidak kelar-kelar. Mereka ini dalam masa yang paling parah sekarang. Mereka pengen benar-benar menguasai Baitul Maqdis. Walaupun di Baitul Maqdis ada perlawanan dari Hamas. Ini serem ini. Kalau sudah cak itu, Allah ngomong Baitul Maqdis itu tidak bakal dikuasai 100%. Tapi ya Hamas sekarang sudah melemah. Kekuatannya sudah melemah. Cak mana itu? Makanya sekarang ini dialihkan isunya. Israel itu tidak terlalu fokus ke Hamas. Mereka fokusnya ke Iran sekarang. Sebenarnya itu mungkin salah satu metode mereka untuk nunda kiamat mungkin. Kalau mereka tetap lanjutkan gempurannya ke Gaza, tetap lanjutkan sampai habis Gaza tidak bersisa, Imam Mahdi keluar Imam Mahdi karena Gaza itu tidak mungkin dibiarkan seperti itu. Keluar. Tapi itu tadi Allah tadi kan menyibukkan mereka dengan Iran akhirnya. Melok-melok pula Rusia, melok-melok Cina, melok-melok budak sipit Kim Jong Un. Sebenarnya kalau ente baca memang qadarullah. Memang Allah pengen menunda sesuatu itu ada sebabnya. Sebabnya ada kalau Allah pengen nunda sesuatu. Tapi indikasinya kuat. Kita tidak membahas tentang itu. Nah kita bahas. Dajjal itu ada 3. Anda baru nak masuk pembahasan. Sudah bersuara masjid. Intinya Dajjal itu ada 3. Kita sering jelasi di kelas. Dajjal itu ada sikok. Namanya Al-Masih Dajjal. Sikok. Makhluk itulah sikok. Manusia itulah namanya Dajjal. Sudah ente ketahui. Nah Dajjal itu punya kaki tangan. Siapa namanya? Dajajilah. Dajjal kecil. Atau mereka lah yang mensukseskan program-program Dajjal. Jadi yang buat film, yang buat game, yang buat seluruhnya yang rusak ente itu Dajajilah kalau. Fitnah yang mereka buat seluruhnya dari Dajajilah. Ente bukan Dajajilah, tapi ente masuk kepada Dajjal. Dajjalun. Ada Dajjal, ada Dajjalun. Jim lam, Dajjalun. Apa itu Dajjalun? Manhadud Dajjal, metode Dajjal. Cara Dajjal nyesatkan. Ente mungkin tidak, ente bukan Dajjal pasti itu sudah. Siapa Dajjal di sini katakan? Yang kedua, ente Dajajilah bukan? Caknya bukan, tidak kate di sini yang menyembah Dajjal. Ada yang menyembah Dajjal di sini? Yang ketiga Dajjalun, metodenya Dajjal. Nah ini yang kena di ente. Ini yang kena di ente, yang sering ana jelaskan, ana ingatkan ente sikok-sikok. Hati-hati dengan Dajjalun, metode Dajjal yang disebarkan oleh antek-anteknya. Apa metode Dajjal? Bergerak di mana? Yang pertama mereka bergerak di simbol, syiarat, simbol-simbol Dajjal. Apa simbol-simbolnya? Banyak simbol Dajjal.
ada lob, segitiga bermuda, ada mato, ada simbol-simbol Illuminati. Iya, itu simbol yang bisa ente jengok. Ada simbol yang ente adopsi. Apa dia simbol-simbol Dajjal yang ente tidak sadar bahwasanya itu pengaruh Dajjal? Rambut ente yang di sini ada bentuk lob, segitiga, garis-garis, moha. Siapa yang ngajar gitu? Nabi ya? Ulama, ustad. Hazard Dajjal yang ngajarinya. Yang membuat simbol itu, nandoken itu adalah Dajjajila yang nyebarkannya. Pemain bola, artis, bintang, apalagi seluruhnya. Yang ngajarkan ente itu bukan ulama, bukan nabi, bukan sahabat, tapi mereka. Yang ngajarkan gaya rambut, yang ngajarkan gaya pakaian ente. Muka sini, paha katon, dado katon, kelek katon. Katon gak lo? Dari mana simbol ini? Siapa yang ngajari? Dajjal yang disebarkan oleh antek-anteknya. Ini fitnahnya Dajjal ini. Fitnah, syarrul fitan. Makanya kita disuruh minta berlindung sama Allah dari fitnahnya Dajjal. Karena ini fitnahnya termasuk. Nah ente, ngerasa selamat dah ente dari itu? Sudah ngerasa selamat? Anak ngenjuk ente kabar gembira bagi wong yang masih teka. Anak ngenjuk kabar gembira. Masihlah ente ngelakukan itu. Masihlah ente adopsi hal-hal yang berbau kekafiran. Adopsi silahkan. Kata Nabi, bukan kata anak. Kata Nabi. Man kana indahu syai'un min maktali Utsman faqad amana bid Dajjal. Fa illam yudrikhu faqad amana fi qabrihi. Kata Nabi, barang siapa yang ada sesuatu tentang pembunuhan Sayyidina Utsman. Maksudnya barang siapa kurang lebih ngikuti metode Dajjal. Metode fitnah yang disebar. Faqad amana bid Dajjal. Sama be metode itu sama be dia menyerahkan keimanan sama Dajjal. Tapi imanul khafi, iman yang disembunyikan, tidak tahu, tidak terasa. Fa'ilam yudrikhu, cak mana kalau dia tidak mendapati Dajjal ya Rasulullah? Faqad amana fi qabrihi. Ente yang mengadopsi sistem itu tadi, sama be beriman sama Dajjal di dalam kubur ente. Galak. Allahumma fashhad. Ya Allah, anak sudah nyampaikan berkali-kali karat adidah. Berkali-kali anak sampai ke sama ente. Ente yang adopsi sistem-sistem cak itu silahkan. Yang penting tidak di pondok. Kalau ente di luar silahkan. Nak make kalung silahkan. Nak make antengan silahkan. Make emas, make anteng, kalung, gelang. Rambut nak moha, nak kaki belah sebelah lagi boleh. Ustaz, ini moha, ini sudah kakinya belah sebelah, tangannya puntungi sebelah, terserah. Metode itu anaknya tahu metode yang diajarkan oleh Dajjal melalui antek-anteknya. Tujuannya biar ente itu terserap ke mereka. Ustaz santai Ustaz, Dajjal belum keluar. Amanah fi qabrihi. Allah bakal buat ente beriman sama Dajjal kalau masih ngikuti. Kalau ente nyaga agama, Ustaz susah Ustaz. Ana lah ngomong dari awal. Kaqabidil jamroh. Ente bertahan dengan keadaan baiknya ente sekarang di akhir zaman. Kaqabidil jamroh. Seperti megang jamroh, bara api. Susah tak? Sekarang anaknya susah tak bertahan di dalam agama ini? Makanya inilah yang ditakuti oleh Imamul Haddad. Asal ente tahu be. Imamul Haddad itu hidup 300 tahun sebelum kita. Berapa tahun? 300 tahun, 3 abad. Setiap habis sholat, Imam Haddad ngangkat tangan. Berdoa, ya Allah jadikanlah aku pasukannya Imam Mahdi. Minta jadi pasukannya Imam Mahdi. Berdoa setiap habis sholat. 20 tahun berdoa, bukan setahun 2 tahun, 20 tahun setiap habis sholat. Beliau imam, beliau yang berdoa didengar oleh murid-muridnya. Selama 20 tahun, setelah 20 tahun, berdoa lagi Imamul Haddad. Apa yang didoakan oleh Imam Haddad? Ya Allah matikanlah aku sebelum keluarnya Imam Mahdi. Minta meninggal sebelum Imam Mahdi keluar. Muridnya terkejut, ya Imam, wahai Imamul Haddad, engkau hebat, wong hebat.
Kau ini berdoa 20 tahun, bukan sehari 2 hari, minta jadi prajurit Imam Haddad. Nah sekarang kau minta mati sebelum keluarnya minta prajurit Imam Mahdi. Sekarang kau minta mati sebelum keluar Imam Mahdi. Cak mana itu? Bertolak belakang. Kata Imamul Haddad, dulu aku maco bahwasanya seluruh prajurit Imam Mahdi itu abdal, wali abdal galau. Aku pengen jadi wali abdal dan sebaik-baik pasukan. Wali galau. Di bawah komando wong yang terbaik Imam Mahdi. Nah, aku pengen lah melo Imam Mahdi. Hebat caknya, ngalai dajjal kan? Pasukan hebat ini. Setelah aku baca lagi, aku baru maco tentang Imam Mahdinya be. Belum aku maco fitnah-fitnah yang terjadi sebelum Imam Mahdi. Ternyata kata Imamul Haddad, fitnah-fitnah yang terjadi sebelum keluarnya Imam Mahdi sangat dahsyat. Aku takut aku tidak selamat dari fitnah-fitnah itu. Makanya kata Imam Haddad, aku minta mati bela. Tidak usah lah jadi wali abdal. Yang penting aku selamat dari fitnah dajjal. Fitnah sebelum keluarnya Imam Mahdi. Nah zaman ente itu. Itu yang dimaksud Imamul Haddad zaman kita sekarang. Seluruh fitnah yang ada di tengah ente yang ente ngomong. Ustaz lebay lah nantum. Lebay inilah. Ini kalau kata anak lah ngomong dari awal. Kalau wong dulu hidup. Bangkit keluar dari koboi lah digebuki kamu. Lah diomongi. Bukan punya kita itu. Punya wong kafir. Ini syiar wong kafir, adatnya wong kafir, kebiasaan wong kafir. Tapi kita sudah dianggap lumrah, biasa. Sudah dianggap biasa. Ngapa? Karena mereka sudah berhasil ngajari kita. Mereka itu sudah berhasil ngajari kita dari semua yang kita jingu. Ana sudah ngomongi, semua yang menjadi syiarnya mereka masuki di segala lini. Mulai dari internetnya ente, mulai dari film-filmnya ente, dari segala hal. Mereka itu mempengaruhi ente di situ. Tadi kita sudah ngomong Avenger. Benar kan Avenger? Nonton. Siapa yang tak nonton Avenger? Bukan anak nyuruh nonton Kamu 3 jam itu. Ya aneh tak nyuruh nonton. Tapi itulah mereka tuh naruh sesuatu hal ilmunya mereka dalam film. Sekarang ente terpengaruh dengan mereka. Di antaranya ente hati-hati yang kecil jago diri. Zaman ente, jangan zaman ente, zaman kakak kelas ente sudah banyak yang terpengaruh dengan pergaulan bebas. Cewek-cewekan itu bukan metodenya Islam, metodenya iblis, metodenya Ana ngomong sama ente, terserah ente nak cewekan, bebas. Tapi ingat, ana ngabari ente dengan kabar gembira. Ente kemungkinan kalau masih nak meloi nafsu ente beriman sama cewekan. Cewekan itu langkah yang paling efektif untuk melangkah kepada perbuatan zina. Hati-hati. Cewekan, habis itu minum. Jangan ente minum minuman keras. Kalau ada kawan ente ngajak ente keluar malam ke tempat gelap, yang masuk ke situ katanya pakai KTP. Anda tak tahu benar apa tidak? Katanya pakai KTP. Katanya masuk ke situ berbayar. Harus muka table dan sejenisnya. Ada kawan ente ngajak neraktir ente, tak usah lah galak. Macam mana caranya ente usir? Dajjal belagilah. Lagi kawan pondok ente, dajjal kuadrat, belagilah ente, kuadrat ente, 2 kali lipat. Lah dia tahu lah ditiak ke setiap hari, itu gawe dajjal, gawe antek-anteknya. Cak mana ente bisa terpengaruh? Dari mana ente bisa kepengen? Dari mana ente bisa pengen cewekan? Dari film-film cewekan. Siapa yang masukkan film-film cewekan? Nah, pengikutnya dajjal. Dari mana ente tahu dunia-dunia gelap? Dari tidak kate sih kok pun film kecuali di situ ngambarkan joget-joget di tempat gelap ada lampu kelap-kelip cak ini. Benar tak? Ada tak ente nonton film barat yang tak kate itu? Seluruhnya megang botol, lampu kelap-kelip. Benar tak? Di situ betina-betina kita diajari muka aurat. Dari mana mereka belajar muka aurat? Kalau ente balik ke abad 16, abad 15.
Masehi. Ente jingok di Inggris, di Perancis, pakaian mereka tertutup kalau mereka melok Islam. Bahkan mereka kalau dada mereka terbuka dikit malu mereka. Cuma rambut mereka yang terbuka. Itu pun mereka pakai tutupan, kemben. Dulu abad ke-15-16. Mengikuti adat Turki Utsmani. Karena saat itu dinasti yang paling maju, kerajaan yang paling maju Turki Utsmani. Dijingok, ternyata keren. Keren bagi mereka dulu. Keren pakai pakaian tertutup. Jadi mereka tertutup pakai gaun, cak baju abaya hitam itu nah. Warna-warni pakai, tapi mereka tidak pakai rambut tidak tertutup. Lambat laun. Muncullah metode buka baju. Mulai dari rambut, mulai dari ini sampai katonan galo. Apa yang tidak katonan? Sampai muda agit buka baju katon kelek, dak malu di kelas. La ilaha illallah. Astagfirullah. Allah yahdik. Hari ini dia buka baju di kelas, besok dia buka baju di pinggir jalan. Kalau dengarkan Nana, kalau ente nyingok kawan ente buka baju di kelas, nah agi ente bakal nyingok kawan ente lagi naik mobil, apa ente lagi naik motor di pinggir jalan tuh nah, yang buka baju siapa itu? Anak tidak ngomong, tapi bisa jadi dunia ini bulat. Bukalah baju ente di kelas, buka baju pinggir jalan, ente rambut tak pernah dipotong, nyingok lah. Ente kali tidak bisa nyago adab, tidak bisa nyago akhlak di pondok, sekolah siang, ada gurunya tidak di bawah, ada maafi akhlak, nak taruh di mana akhlaknya? Kita bahas tentang fitnah sekarang. Apa yang menyelamatkan ente dari fitnah? Al-Quran. Apa yang menyelamatkan ente? Agama. Ada udah agama yang ngajak ente tidur telanjang depan wong pinggir jalan situ na pojok di kelas lagi dares. Kati ente tidur di pojok kursi lagi lah kati akhlak gitu. Di ente akhir zaman ini banyak di sini kalau anak tulis banyak ini asyratis sa'ah. Makanya kalau nak buka pertanyaan terlalu banyak ini. Masih belum habis. Buku nih bawa selembar anak baca. Makanya ini dirosah. Ini perlu dipelajari. Bukan dijadi kecawisan beda. Tapi dipelajari. Apa fitnah yang terjadi. Anak di sini nak jelaskan ente tentang hadis perang dunia. Tapi ente nak buku caknya. Ini sekali lewat Ini ternyata ada hadis menjelaskan tentang perang dunia. Ente dengar ini. Ada hadis yang menjelaskan tentang perang dunia. Dari Nabi. Ini panjang sebenarnya penjelasannya. Siapa yang ngomong? Abu Hurairah. Yang meriwayatkan hadisnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu punya dua ilmu. Kata Abu Hurairah, ilmu yang pertama basastuhu. Amal awal faqad basastuhu, yang pertama sudah aku sebarkan. Wa amma sani, ilmu aku yang kedua, kata Abu Hurairah, lau basastu laquti ahadzal hulqum. Kalau aku ajarkan sama orang lain jok tahu, maka leher aku bakal terbunuh. Apa yang diketahui oleh Abu Hurairah? Seluruhnya. Bukan sikok dua, tapi seluruhnya. Kalau kita bahas apa pengetahuan Abu Hurairah yang tidak disampaikan, banyak. Para ulama banyak pendapat. Apa Di sini ada dinukil pendapat sarahnya. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, penyala kitab Bukhari. Banyak ini beliau jelaskan. Banyak dan ulama banyak juga jelaskan. Ternyata ada manuskrip kuno. Tahu manuskrip? Manuskrip itu kertas lama. Manuskrip kuno ini diperkirakan ditulis di zaman abad kedua Hijriyah. Disimpan di Turki. Manuskrip kan bisa dicek. Manuskrip kuno itu abad kedua.
Manuskrip kuno itu dicek, diperkirakan abad kedua di Turki. Ini dibahas oleh syekh-syekh yang ada di Mesir, di Syam. Mereka bahas, apakah ini sah dari Nabi apa tidak? Ana tidak ngomong ini 100% sah dari Nabi. Tapi ini ditulis oleh tabi'in. Setelah sahabat, tabi'in. Jelaskan. Apa yang dijelaskan di sini? Kata Nabi Muhammad SAW. Harbu akhir zaman harbun kauniyah. Perang di akhir zaman adalah perang yang melibatkan seantero bumi. Al-marratu salisa ba'da snin kabirin yamutu fiha khalaik katsir. Perang yang ketiga itu terjadi setelah 2 perang besar. Perang pertama, perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Sudah berlalu. Yang pertama, perang dunia pertama, as'alahu as-sayyidul kabir, pemimpin yang besar. Wa tunadi dunya bismihi al-hir. Kata Nabi, dunia ini manggil namanya Hir. Hir, apa artinya? Siapa yang menghidupkan perang dunia pertama? Hitler. Namanya Hitler. Dipanggil oleh Nabi Hir. Mungkin Nabi kan mungkin wong Arab tuh susah nyebut Hitler. Hir be. Sebutkan namanya oleh Nabi. Saking hebatnya. Di sini Abu Hurairah ceritanya ini. Ceritanya Abu Hurairah ini menjelang meninggal. Kata Abu Hurairah di manuskripnya dijelaskan. Abu Hurairah sudah merasakan sakit pengen meninggal. Tapi dia bingung disampaikan apa tidak hadis ini. Dia ngomong sama kawannya, aku tahu tentang satu hal peperangan di akhir zaman, tapi belum aku sampai ke. Nah, aku sampai ke tak? Kawannya ngomong, lajulah tak apa-apa. Muridnya ngomong, ya lajulah wahai Abu Hurairah, sampaikan sama aku. Akhirnya disampaikan oleh Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Fi uqudil hijrah ba'dal alfi wa thalathimi'ah wa aqaduhu uqdan. Yara malik rum anna harbad dunya kullahu yajib an takun. Di tahun 1300 setelah hijrah, kata Nabi. 1300 Hijriah. Benar. Terjadinya perang dunia itu tahun 1300 Hijriah. Nabi yang ngomong. Yara malikur rum. Melihat uang-uang yang berkuasa di Romawi. Bahwasanya harus ada perang dunia ini. Untuk memisahkan bumi ini. Harus ada perang dunia. Maka mereka bersekongkol untuk melaksanakan perang dunia. Faradallahu dzalik. Faradallahu lahu harban. Dan memang itu sudah jadi ketetapan Allah. Allah pengen adanya perang. Jadi perang dunia pertama itu memang izin dari Allah. Walam yadhhab tawil. Tidak berselang beberapa lama kata Rasulullah setelah mereka melakukan perkumpulan itu. Fasallata rajulun min biladin ismuhu Jerman. Ada seorang laki-laki dari kota, dari negeri namanya Jerman Barat. Nah, Jerman Barat, Jerman Timur, dulu ada 2. Jerman, kata Rasulullah ada dari negeri Jerman. Rasulullah nyebutkan nama kotanya, Jerman. Lahu ismul Hir, namanya Hir. Arada an yamlikat dunia, dia ini pengen memiliki dunia. Wa yuharibul kul fi biladi saljin wa khairin. Dia memerangi sampai di biladi saljin wa khairin. Sampai dia itu menemui bilad namanya bilad salju. Dingin. Nah, terkendala di situ. Kalau ente jengok perang dunia pertama, kendalanya itu mentoknya di Rusia. Ketika musim salju. Hitler itu sudah bisa menguasai Eropa hanya dari hitungan beberapa minggu. Yang menguasai Eropa. Berapa bulan sudah menguasai seluruh negara. Sampai di Rusia mentok. Kalah dari Rusia. Ngapa? Gara-gara musim salju. Padahal dia hampir menguasai setengah dunia. Di samping di Asia ada namanya Jepang. Dan seterusnya. Sini itu perang dunia pertama. Banyak di sini. Nah, di sini ada perang dunia ketiga. Wa fi uqudil hijrah al-alf wa arba'mi'ah. Kata Rasulullah di tahun setelah hijrahnya Nabi al-alf wa arba'mi'ah, apa artinya? 1400. Berarti 1400. Waqid isnin au salasan. Kata Rasulullah, lebih kela di dalam hitung 2 atau 3. Nah, 2 atau 3 ini bisa ditakwil.
2 atau 3 bisa 200 atau 300, bisa 1600 atau 1700. Atau ente bisa hitung 30, 20 atau 30, itu sudah lewat. Intinya Nabi ngomong waqid isnin aw salasan. Lebih kelah 2 atau 3 hitungan. Nah, Rasulullah tidak mentahdid, netepkan tahun berapa. Tapi Rasulullah nyebut 1400 Hijriah. Yakhrujul Mahdi al-Amin, bakal keluar Imam Mahdi. Nah, ini yang lagi gempar. Wa yuharibu kullul qon yajma'u lahu dhal wal maghdub. Nah, seterusnya dan seterusnya. Di sini jelaskan bahwasanya Imam Mahdi bakal keluar. Di situ Imam Mahdi sedang umat Islam itu lagi dikepung. Umat Islam itu lagi tidak baik-baik saja. Anda ada ngomong, kalau umat Islam sedang tidak baik-baik saja dan semuanya sedang dalam keadaan terkepung, maka bakal keluar Imamul Mahdi. Maka mereka tunda-tunda. Sebenarnya gampang Israel dan Amerika itu menghancurkan Gaza. Tapi ngapa mereka tunda-tunda? Takut keluar Imam Mahdi. Mereka kalau sudah keluar Imam Mahdi, kelar kalau gawe mereka. Jadi rencana mereka kelar. Bahkan ini sebenarnya tidak usah di live ini. Mati ke live-nya. Anak takut